Pemirsa, calon wakil bupati nomor urut 2 bersama tim pemenangan mengalami kecelakaan laut di perairan Pulau Sonit, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Kini tim Basarnas dan pelayar mencari para korban. Hendak melakukan kegiatan kampanye, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 bersama rombongan tim pemenangan tenggelam di perairan Pulau Sonit, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin pagi. Rombongan menggunakan kapal cepat dengan 11 penumpang. Dari 11 penumpang yang berhasil diselamatkan baru 4 orang, sedangkan yang lain masih dalam pencarian tim gabungan. Sementara 3 di antara korban tenggelam ditemukan meninggal dunia. Korban meninggal diantaranya Nursan, kernet kapal cepat, Ahmad Yusuf, dan calon wakil bupati Banggai Laut Asgar Badalia. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita tanyakan pada Andi Johannes, Kepala Kantor Basarnas Palu. Selamat malam, Pak. Bagaimana proses pencarian korban, Pak, hingga malam hari ini? Selamat malam, Bu. Kami sampaikan dulu bahwa data korban itu bukan 11 tetapi 10 yang kami konfirmasikan untuk 10. Jadi dari 10 orang yang mengalami insiden itu dilaporkan ke kita pada pukul 16.55 yang menyatakan bahwa telah terjadi insiden kecelakaan speedboat tenggelam pada pukul 8 pagi. Kemudian tim SAR gabungan yang berada di lokasi pada jam 14 telah melaksanakan evakuasi terhadap 4 orang korban selamat. Kemudian jam 15.10 tim SAR gabungan juga melaksanakan evakuasi terhadap korban yang meninggal. 3 orang dan dievakuasi ke Pulau Sonit. Dan dari laporan tersebut tersisa 3 orang yang dalam pencarian. Sampai saat ini masih tetap dengan update data yang sudah kami sampaikan tadi. Operasi SAR akan dilanjutkan besok hari untuk mencari ketiga orang korban yang belum ditemukan. Baik, Pak Andi, ini kan rombongan kapal untuk kampanye ya, Pak, calon bupati dan calon wakil bupati. Dan ini apa, Pak, yang menyebabkan kapal tenggelam? Ya, menurut laporan yang kami terima, speedboat dihantam ombak, kemudian terbalik dan tenggelam pada pukul 8 pagi. Demikian, Bu. Baik, Bapak mungkin bisa dijelaskan kembali, Pak, untuk identitas yang meninggal dunia, Pak. Korban yang meninggal itu ada 3 orang, 1 diantaranya calon bupati. Calon wakil bupati atas nama Asgar Badila. Kemudian yang kedua Ahmad Yusuf dan yang ketiga Nursan. Itu korban yang ditemukan meninggal. Kemudian yang selamat, korban yang selamat itu 4 orang atas nama Rusli Banun, calon bupati. Kemudian yang kedua Samsul Lambelu, yang ketiga Lamri, yang keempat Haji Basri. Sementara korban yang dalam pencarian 3 orang
atas nama Ilham, yang kedua Takwa, yang ketiga Asis. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak Andi Yohanes atas informasinya. Semoga besok pencarian berjalan lancar ya Pak. Ya. Dan pemirsa, polisi kembali menetapkan 1 orang tersangka penganiayaan 2 anggota TNI oleh pengendara motor gede di Sumatera Barat. Total 5 pelaku menjadi tersangka, 1 diantaranya anak di bawah umur. Polres Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat kembali tetapkan 1 tersangka kasus penganiayaan dan pengeroyokan terhadap 2 Intel Kodim 0304 Agam oleh anggota motor gede Harley Davidson Owner Group. Dari pemeriksaan saksi dan video rekaman CCTV di lokasi kejadian, terlihat pelaku mendorong korban Muhammad Yusuf sampai terjatuh. Jadi untuk tersangka saat ini berjumlah 5 orang, 4 dewasa, 1 anak di bawah umur. Jadi untuk tes urin nanti kita sudah dilaksanakan dengan hasil negatif semua. Hari ini kami akan melaksanakan rapid test. Sementara Dandim 0304 Agam Letkol ARH Yosif Brosti Dadi menyebutkan kedua korban dirawat di rumah sakit TNI dengan kondisi stabil. TNI menyerahkan proses hukum pada polisi. Dari Kodim percaya bahwa Polres Bukit Tinggi akan bersikap profesional terhadap kasus ini, dan kita juga Kodim tentu saja mengedepankan proses ini selesaikan melalui proses hukum. Guna melengkapi berkas perkara, polisi menyita barang bukti jaket, helm, dan sepatu yang digunakan para tersangka saat melakukan penganiayaan. Tersangka kini ditahan di rutan Polres Bukit Tinggi dan dijerat pasal 170 Junto 351 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pelaku penginjak makam pahlawan di Kabupaten Lampung Utara diamankan polisi. Remaja berusia 13 tahun itu mengaku aksinya dilatar belakangi tantangan sesama teman. Remaja berusia 13 tahun ini harus berurusan dengan Polres Lampung Utara setelah aksinya menginjak-injak makam pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kota Bumi. Pelaku sengaja merusak makam karena menyanggupi tantangan rekannya. Kalau saya disuruh teman saya, Pak, ini yang lain kali makam itu udah lain kali. Iya. Dikasih ada tantangan gitu ya? Iya. Berapa orang waktu itu sama teman jadi? 9. Kamu tahu nggak kalau itu di video ini? Enggak. Pelaku pun diamankan di Mapolres melalui pendekatan pihak keluarga dan langsung mengantarkan pelaku ke Mapolres. Kita amankan semalam. Untuk proses selanjutnya seperti apa? Kita masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini karena memang kasus ini sudah viral dan kita mencoba untuk memeriksa beberapa saksi. Sebelumnya, seorang remaja di Kabupaten Lampung Utara mendadak viral setelah videonya yang menginjak-injak serta merusak makam pahlawan menyebar luas di media sosial. Aksi remaja ini pun menuai berbagai kecaman dari warganet. Dari Lampung Utara, Lampung, Cim Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, terdakwa John K. batal memberikan kesaksian di persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Kuasa hukum John K. meminta terdakwa John K. hadir di persidangan menyampaikan kesaksiannya. Sidang lanjutan kasus penyerangan dan penganiayaan di perumahan Green Lake City kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang Senin siang. Sidang mengagendakan mendengarkan kesaksian dari 2 saksi yakni terdakwa John K. dan Fafa terhadap 22 terdakwa yang merupakan anak buah John K. Namun kuasa hukum terdakwa menolak John K. memberikan kesaksian secara virtual dan meminta majelis hakim untuk menghadirkan John K. di persidangan. Untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menunda proses persidangan hingga 3 hari ke depan. Kesaksian dari klien kami juga John K. dan Doni Farpa. Nah, yang kami minta dari pengadilan ini bahwa kesaksian mereka itu tidak harus online dan kami tidak sepakat untuk online.
dan akhirnya tadi sepakat disebut tidak karena ada 2 majelis hakimnya sedang sidang di perkara lain. Nah kami ternyata dari Jaksa Penuntut Umum Tangerang, kami sangat berterima kasih. Jaksa Penuntut Umum Tangerang juga sepakat agar kesaksian mereka tidak online. Nah jadi kita bisa melihat mimik saksi ini berbohong atau tidak. Sidang selanjutnya akan dijadwalkan digelar pada Kamis mendatang. Faktor keamanan menjadi pertimbangan untuk menghadirkan saksi John K. dan Fafa di ruang sidang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, debat publik perdana calon bupati dan wakil bupati Toli-Toli digelar di Palu, Sulawesi Tengah. Dalam paparan visi misi, ketiga pasangan calon ini saling mengklaim bahwa visi misi dan program kerja mereka dapat memajukan kabupatennya. Bersama Bapak Muhammad Faisal Bantilan yang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toli-Toli menggelar debat publik perdana calon bupati dan calon wakil bupati Toli-Toli, Sulawesi Tengah pada 1 November kemarin. Debat yang digelar di Palu ini berlangsung dengan protokol kesehatan dan disiarkan melalui stasiun televisi iNews. Debat yang dibagi dalam 6 sesi ini memaparkan visi misi hingga program kerja 3 pasangan calon bupati dan wakilnya dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, dan kesejahteraan masyarakat Toli-Toli. Ketiga paslon saling klaim visi misi terbaik untuk memajukan Kabupaten Toli-Toli. Di mana semua balon menampilkan visi misinya dan visi misinya semua baik. Tapi khususnya 01 tadi saya anggap kalau kami dari 01 tadi anggap kami sukses. Insya Allah. Jelas kita tidak hanya obrol-obrol pernyataan, tapi kita harus bisa menjadikan kenyataan semua itu. Itu yang paling penting. Karena kita adalah orang yang terbaik, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita untuk berbuat baik sehingga bisa memberikan harapan-harapan untuk masyarakat bisa meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan yang tadi, meningkatkan taraf hidupnya pasti dan yakinlah kemajuan daerah itu akan lebih meningkat. Debat ini agak enak karena sama-sama kita memahami dan tidak ada kelihatan ego dalam perdebatan tadi. KPU Kabupaten Toli-Toli berharap debat perdana ini bisa memberikan gambaran kepada masyarakat Toli-Toli untuk memilih calon kepala daerah yang akan memimpin mereka dalam 5 tahun ke depan. Kita memperlihatkan dan memaparkan visi misinya sebagai bahan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli untuk menentukan pilihannya. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada tim panelis, penyusun materi, dan seluruh pihak yang hari ini mendukung kegiatan ini. Ketiga pasangan calon yang bertarung adalah Paslon nomor urut 1 Abdul Rahman Buding dan Muhammad Faisal Bantilan. Paslon nomor urut 2 Mukhtar Deluma Bakri Idrus. Dan pasangan nomor urut 3 Arman Yaya dan Muhammad Besar Bantilan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Joko Chandra didakwa menyuap 2 jenderal polisi sebesar 8 miliar rupiah. Informasinya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.